Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Sampai Kehilangan. Saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa kekayaan dunia itu sementara. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, "Percayalah padaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Yohanes 14 ayat 1-3. Mereka tidak tertarik. Mereka lebih tertarik kepada harta dunia dan berpikir bahwa itu lebih bernilai dan lebih membahagiakan. Walaupun sudah diingatkan bahwa ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Matius 6 ayat 19. Tetap saja di pikiran mereka kekayaan di balik langit biru tidak nyata, tidak meyakinkan, sehingga tidak tertarik dengan apa yang Allah janjikan di langit baru, bumi baru. Akibatnya, mereka tidak mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki dan iman mereka tidak bertumbuh. Buktinya, banyak orang Kristen menolak hidup dalam kekudusan. Mereka berkata, "Mana mungkin? Itu mustahil, sukar, berat," katanya. Padahal jelas-jelas Allah menghendaki kekudusan dan dengan tegas difirmankan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Banyak alasan dikemukakan yang belum bisa kayak lingkungan tidak mendukung, entar dulu, dan sebagainya. Apalagi yang masih muda. Mereka pikir belum saatnya bicara soal kekekalan atau surga. Itu nanti sajalah. Belum ditambah lagi suara iblis yang mengatakan, "Nggak perlulah bicara soal kekekalan, soal surga, kan sudah percaya Yesus." Akhirnya, mereka menunda untuk hidup kudus, dan itu menyebabkan minat kita dengan minat Allah tidak bertemu atau tidak tersambung. Padahal, Allah mau memberikan kasih-Nya dan setiap hari Allah menyatakan kasih-Nya dalam bentuk pemberian-pemberian, berkat-berkat yang tanpa batas. Maka jangan menunda hidup kudus, karena kalau kita tunda, kita akan kehilangan kasih Allah. Kita rugi, saudara. Kok bisa ya? Karena setiap fase usia, seseorang harus mencapai kesucian dalam tingkat-tingkat tertentu. Ada semacam kuota yang harus dipenuhi. Dengan menunda, kuota akan menumpuk. Maka pada waktunya kita tidak bisa mengejarnya. Banyak orang menganggap ini hal sepele. Banyak orang Kristen faktanya kehilangan berkat kekal karena setiap momentum yang Allah sediakan digantikan dengan hal yang lain. Jadi saudara, mari kita mengejar ketinggalan sebelum waktu kita habis. Kita harus menghayati betapa berharganya Allah dalam hidup kita, sampai kita bisa mengerti bahwa Dia lebih dari nafas dan darah di tubuh kita. Juga kita harus mengerti bahwa kesempatan untuk memiliki Allah itu terbatas. Artinya, kesempatan untuk belajar mengenal Dia, memahami kehendak-Nya untuk kita lakukan, itu terbatas. Itulah sebabnya kita harus selalu bertanya, "Tuhan, apa yang harus aku dengar? Apa yang harus aku pahami?"
Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Itu pun Bapa masih tanya, apakah kamu serius? Karena kadang-kadang yang kita ucapkan tidak sama dengan yang ada di hati. Kalau jujur, sebenarnya kita itu kurang serius berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau kita serius, Tuhan pasti tunjukkan berkat kekalnya. Kesempatan mengenal Allah itu memang terbatas, saudara. Tuhan sendiri yang bicara. Carilah aku selama aku berkenan ditemui. Artinya, ada saat di mana Allah tidak dapat ditemui. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk ditemui, mari kita temui Dia. Maka kita harus punya perasaan butuh akan Tuhan. Kalau perasaan butuh itu benar-benar bisa kita hayati, kita baru bisa merasakan kebaikan Tuhan atau kasih Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Kita baru bisa mengerti betapa berharganya setiap kebenaran yang kita pahami. Betapa berharganya hadirat Allah yang kita alami pada waktu kita berdoa. Itulah sebabnya jangan putus asa. Mungkin kita pernah berdoa 1 jam, 1 hari, seminggu, 2 minggu, seakan-akan Allah tidak ada. Gak apa-apa, teruslah berdoa. Yakinlah, Tuhan langsung mendengar ketika kita berkata, Bapa kami yang ada di surga. Dia Allah yang setia. Dia tidak berkhianat kepada kita. Jangan mendengar fitnah dari manusia lama kita yang mengatakan dia tidak mendengar atau ini belum waktunya, tunda saja nanti. Oh, setan itu punya banyak cara agar kita berhenti berdoa, saudara. Tetapi berdoalah terus. Ingat, Allah tidak pernah menolak. Dia mau melihat keseriusan kita. Sebab standar untuk menemukan Allah adalah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dia mengasihi kita. Dia mau mencurahkan kasih-Nya tanpa batas dan tiada henti. Sayangnya, seringkali kita tidak mau mengenal Dia, tidak mengerti kasih-Nya, karena kita punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Tuhan. Sehingga Tuhan kesulitan mencurahkan kasih-Nya, saudara. Banyak orang tidak bisa melihat berkat rohani, karena mereka sibuk dengan berkat jasmani. Maka Tuhan ingatkan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Semakin kita mengumpulkan harta di surga, yaitu hidup dalam kekudusan dan kesucian, semakin kita bisa memindahkan hati di kerajaan surga. Tetapi memang tanpa mengasihi Allah, hal itu tidak mungkin kita alami. Dan kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak menghormati Dia, kita tidak takut akan Dia, itu sama artinya kita tidak layak mendapatkan berkat kekal dari Dia. Memang kita belum sempurna, saudaraku, tapi ingat, kita bisa membuat hati kita membara untuk mencintai Dia dan tak ada yang bisa melarang kita. Ketika kita tulus, Tuhan pasti merespon. Maka jangan tunggu sempurna. Asal kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, Tuhan merespons. Jangan takut, Dia di pihak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.